Maka seseorang kalau istighfarnya pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus beriman. Karena kata istighfar di situ suruh meminta ampunan kepada Allah diletakkan sesudah beriman, mengetahui, meyakini terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kamalul iman, harus sempurna. Nah, kalau orang belum beriman kemudian dia beristighfar, ya nggak ngaruh istighfarnya. Contoh orang kafir misalkan sekarang dia baca istighfar sampai rusak-rusak mulutnya. Astagfirullahaladzim. Apakah diterima istighfarnya? Tidak. Apakah diampuni dosanya? Tidak. Kenapa? Karena dia belum beriman kepada Allah. Apalagi kalau kita kaitkan lebih jauh bahwa istighfar itu adalah jumlah ibadah. Dan saja ibadah adalah harus Islam. Ya, harus beragama Islam. Dan dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat, menyaksikan dulu, meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti dia harus beriman dulu supaya istighfarnya diterima oleh Allah. Maka dia harus beriman dulu kepada Allah. Harus beriman dulu kepada kanjeng Nabi Muhammad. Makanya maaf, ada orang malas itu baca istighfar, tapi tauhidnya kuat. Ya, tauhidnya kuat. Ya walaupun dia jarang beristighfar kepada Allah, karena tauhidnya itu sempurna, karena tauhidnya keimanannya itu sempurna, benar menurut agama. Itu potensi diampuni saja dosa-dosa. Maka ada hadis kanjeng Nabi, maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah dakhalal. Kanjeng Nabi tidak mengatakan man kana akhiru kalamihi al-istighfar, tidak. Tapi yang dikatakan kanjeng Nabi la ilaha illallah dakhalal. Makanya menurut salah satu alim ulama Imam Syadili bahwasanya kalau pengen diterima istighfar kita oleh Allah agar supaya membekas istighfar kita, maka harus sempurna dulu tauhidnya. Karena istighfar tersebut diletakkan sesudah tauhid. La ilaha illallah. Makanya saking hebatnya lafaz la ilaha illallah ini, para alim ulama itu memperbanyak la ilaha illallah. Sehingga di dalam toriko artinya jalan untuk cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir. Ya, itu diperbanyak lafaz la ilaha illallah. Tarekat Qadiriyah minimal 165 kali. Itu sesudah pada sholat. Belum lagi ditambah nanti malamnya. Ada yang sampai 1000, ada 2000, ada 3000. Bahkan ada yang sampai ratusan ribu. Tarekat Syadiliyah juga sama. La ilaha illallahnya diperbanyak. Ya, tarekat Syadiliyah. Kemudian semuanya rata-rata itu memperbanyak zikir la ilaha illallah. Karena berdasarkan hadis kanjeng Nabi, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Jadi lafaz la ilaha illallah itu adalah kalimat yang sangat super. Saking supernya orang ketika hendak meninggal ucapan la ilaha illallah, kata-katanya la ilaha illallah, ya sudah, tidak diragukan lagi dia masuk ke dalam surga. Bagaimana tidak ada jaminan surga? Lalu orang kafir saja selama hidupnya bermaksiat, berbagai macam maksiat, orang kafir. Misalkan umurnya 80 tahun atau 100 tahun, tapi ketika dia hendak mati menjelang ajalnya, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lafaz la ilaha illallah tersebut, terhapus dosa-dosa, bersih dosa-dosa. Apalagi orang Islam, ya kan? Jadi orang kafir itu kalau masuk Islam itu dia bagaikan bayi yang baru lahir dari ibunya, bersih sama sekali tidak mempunyai dosa.
Ya, berkedua kalimat syahadat tersebut. Dan salah satu kalimat syahadat la ilaha illallah. Berarti kalimat yang sangat sukma. Sehingga jaminan dari kanjeng Nabi ya, orang yang mana akhir ucapannya la ilaha illallah tidak dapat terjadi. Jadi sangat luar biasa. Tetapi sangat disayangkan pada zaman sekarang orang alergi kalau baca la ilaha illallah, kalau tahlilan itu alergi. Jadi kalau orang tahlilan itu alergi, bahkan berani-beraninya mengatakan haram, mengatakan kufur, mengatakan syirik dan segala macam. Ini aneh. Itu sangat aneh. Orang kafir saja selama hidupnya bergelimang dosa ketika mengatakan la ilaha illallah di antara dua kalimat syahadat itu dosanya terhapus. Aku mau benar orang muslim. Masa kalau baca tahlilan ini diharam? Gimana cerita? Dimusyrikan kalau tahlilan. Tahlilan itu kan tahlilan itu masdar dari halala yuhallilu tahlilan. Halala itu membaca la ilaha illallah. Nah kalau kita balik pertanyaannya, misalkan nih secara logika orang kafir 80 tahun membaca la ilaha illallah dan terbawa kalimat syahadat itu, dosanya terhapus selama 80 tahun, terhapus sama sekali. Nah kalau misalkan la ilaha illallah tahlilan diharamkan, berarti otomatis orang membaca la ilaha illallah bisa jadi kafir, bisa jadi musyrik. Ini gimana ceritanya? Kan begitu. Makanya kalau kita tahlilan terus, kan jarang-jarang kita tahlilan baca la ilaha illallah. Kalau bikin sendiri la ilaha illallah 100 kali, itu kan jarang. Setiap sholatnya, habis sholatnya, melingkup-melingkup ya lantas jalan. Ya, tapi kalau pas kita tahlilan, misalkan ada yang sahabat hajat, ya, ada yang kematian kita tahlilan. Coba kita bayangkan satu malam, satu kali pertemuan kita tahlilan 100 saja. Kalau kita rutin 7 kali 7 hari, berarti kan udah 700 kita baca la ilaha illallah. Kan tidak terasa. Coba kalau sendiri kita baca 700 ya maaf. Karena tidak dibiasakan. Maka kita perbanyak baca ini aneh. Kok baca tahlilan baru tahlilan baru diharamkan. Nah kita kembali. Maka alhamdulillah, walaupun dalam keadaan kita seperti ini, alhamdulillah kita diberikan keyakinan oleh Allah. Kita yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, Tuhannya alam semesta. Bayangkan kalau kita tidak diberikan iman ini. Misalkan kita, alhamdulillah kita ada orang misalkan dia tidak diberikan iman sehingga dia menyembah Tuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti yang jelas Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala ini ya makhluk. Karena Allah Ta'ala itu bukan makhluk dan makhluk itu bukan Tuhan. Maka otomatis kalau dia tidak menyembah kepada Allah, berarti dia menyembah kepada makhluk. Dan makhluk itu lemah. Apalagi kalau misalkan ada Tuhan yang adanya itu adalah didahului oleh langit dan bumi, misalkan seperti itu. Misalkan ada Tuhan yang adanya itu didahului oleh langit dan bumi, maka sangat naif sekali dan bodoh sekali kita menyembah Tuhan yang didahului oleh langit dan bumi. Pertanyaannya, kalau kita menyembah Tuhan yang adanya sesudah langit dan bumi, ya, itu bumi dan langit diciptakan oleh siapa? Apakah jadi sendiri? Lah tidak. Kenapa tidak? Mustahil sesuatu yang tiada bisa menciptakan yang ada. Itu nggak bisa. Sesuatu yang tiada, dia tidak bisa menciptakan yang ada. Artinya ketiadaan tidak bisa menciptakan yang ada. Berarti ada ini diciptakan oleh yang ada. Paham?
Sesuatu yang tiada itu tidak bisa menciptakan yang ada. Nah sekarang pertanyaannya kan bumi langit ada. Apakah bumi langit ini menciptakan dirinya sendiri? Ya tidak. Karena langit dan bumi ini awalnya tiada, dan dari ketiadaan itu tidak bisa menciptakan yang ada, menciptakan langit dan bumi. Artinya apa? Berarti ada yang menciptakan langit dan bumi. Coba kalau kita menyembah kepada Tuhan yang adanya itu didahului oleh langit dan bumi, berarti siapa? Berarti kan tidak ada Tuhan kalau misalkan ya ada Tuhannya setelah ada langit dan bumi, itu mustahil. Maka otomatis yang kita sembah itu, yang menjadi Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana. Nah misalkan kalau Tuhan itu dilahirkan misalnya, itu sebelum Tuhan dilahirkan siapa yang jadi Tuhan? Sebelum Tuhannya dilahirkan, siapa yang jadi Tuhan? Nah kemudian kalau dilahirkan berarti dia punya ibu. Apakah ibunya menyembah dia sebagai Tuhan? Lah tidak. Maka hakikatnya Tuhan yang dianggap Tuhan oleh orang-orang yang tidak mentuhankan Allah, itu hakikatnya adalah makhluk. Baik itu yang terbuat dari batu, atau yang terbuat dari emas, ataupun yang dari api, ataupun dari cahaya, ataupun manusia, tetap itu makhluk, bukan Tuhan. Ya. Nah itu seperti patung-patung yang mereka anggap Tuhan itu secara logika, secara akal sederhana. Kalau kita polling misalkan nih tanpa ada intervensi apa-apa, ya misalkan ini Tuhan Lapa atau Tuhan Buja yang mereka katakan Tuhan itu, ya kita polling saja gitu kan, orang-orang gitu kan, tanpa dipengaruhi apa-apa gitu kan, kita katakan ini apa, ya pasti otomatis nyebutnya ini adalah batu. Nah itu ada namanya Lata, Uzza, itu adalah kalangan mereka sendiri yang menisbatkan Tuhan itu, nama itu dinisbatkan kepada Tuhan mereka. Itu adalah hasil kreasi mereka. Kaburat sekali matan tashudu min afwahihi. Gitu. Ini makanya luar biasa. Makanya Tuhan orang Islam itu luar biasa, sangat logis. Nah sementara kalau misalnya kita maaf, naudzubillah kita ada orang menyembah batu, kenapa batu disembah? La yadurru wa la yasma' la yanfa'u. Ya la yasma'u, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa mendatangkan mudarat, dia tidak bisa mendatangkan kemanfaatan, sehingga dia pun tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri ketika kebajikannya ditolong sama umatnya, ketika kebakaran dia diselamatkan sama hambanya. Kita gak mampu punya Tuhan seperti itu, kita berat gendong-gendong Tuhan. Ya, mending nyelamatkan anak istri kita daripada Tuhan seperti itu. Berat kita. Ya. Atau Tuhan itu terbuat dari apa namanya? Makan, ya habis, kebanjiran ya habis, kebakaran ya habis. Kita gak mau punya Tuhan terbakar. Gak bisa nyelamatin diri, boro-boro nyelamatin orang lain, nyelamatin dia sendiri pun dia tidak bisa. Kita gak mau punya Tuhan seperti itu. Dan bedanya lagi nih, kan Nabi Isa dianggap Tuhan oleh mereka dinamakan Yesus, walaupun itu adalah nama Ibrani, bahasa Arabnya adalah Isa. Itu kalau kita teliti di mana, kalau kita buka di sejarah ataupun teliti sekarang, itu berbeda-beda, gambarnya berbeda-beda. Berbeda-beda. Orang Cina Yesusnya begini, orang Afrika Yesusnya begini, dan itu berbeda. Cuma bisa dicek, loh kenapa Tuhan kok bisa berbeda-beda seperti itu? Dan itu adalah keyakinan kita, karena kita tidak mentuhankan Nabi Isa, tetapi kita meyakini Isa adalah Nabi dan Rasul Allah, sama seperti Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Dan itu akidah. Fa'lam
Nah ini ada riwayat, nggak sembarangan para alim ulama meracik hadarat itu ataupun tahlilan itu. Kalau kita kan nyebut tahlilan itu kan sepaket. Iya, kalau kita nyebut tahlilan itu sepaket kan. Ada hadaratnya, baca Qurannya, baca tasbihnya, baca tahmidnya, baca tahlilnya, baca istighfarnya, dan juga doa. Maka hilang namanya tak. Itu sepaket tahlilan. Karena isinya tahlilan itu ya ibadah kepada Allah. Tawasul, baca Quran, ya, kemudian baca istighfar, baca tasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallah, baca selawat, Allahumma sholli ala habibika sayyidina. Wah, luar biasa. Tapi kadang-kadang kita suka mendahulukan istighfar. Kalau 3 kali baru afdhalul dzikr. Itu ada di mana? Karena menurut pandangan ya ulama yang lain, karena saking syukurnya lafaz la ilaha illallah, saking istimewanya lafaz la ilaha illallah adalah kalimat suci, yang mana ketika kita di akhir zikir itu kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat muhammad alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'ats. Dengan kalimat itu nahya kita hidup. Dengan kalimat itu la ilaha illallah kita mati. Dan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking syukurnya dan sakralnya, saking sucinya kalimat itu, maka ketika kita membaca la ilaha illallah, ya sebenarnya kita harus bersih dulu deh daripada dosa. Baru membaca la ilaha illallah. Maka ini didahulukan oleh para alim ulama. Coba kalau kita lihat runtuyan apa namanya daripada toriko, itu istighfar dulu didahulukan. Dan ini ada syarat, ya, baik tarekat sadiriyah, baik tarekat qadiriyah, baik syatariyah, itu semuanya mendahulukan istighfar. Kenapa? Karena hendak membaca lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah dianggap kalimat yang sangat luar biasa. Maka kita bersujud, artinya kita membersihkan dahulu daripada dosa. Astagfirullah al-ghafurur rahim, astagfirullah al-ghafurur rahim, astagfirullah al-ghafurur rahim. Maka kemudian baca salat, baru kemudian baca la ilaha illallah. Karena saking sakralnya lafaz la ilaha illallah. Maka nggak salah ketika kita tahlilan, kita baca istighfar dulu, baru baca la ilaha illallah. Dan ini sudah diajarkan oleh guru dan kiai-kiai kita. Kalimat hak itu adalah kalimat yang hak. Alaihi nahya, dengan kalimat itu kita insyaallah. Dengan kalimat itu kita, ya, artinya menemukan keyakinan kita dan ketakwaan. Subhanallah. Ya Allah. Jadi kan dengan kalimat itu luar biasa. Bahkan di dalam satu hadis diriwayatkan ketika kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu luar biasa. Dicatatkan oleh Allah juta-juta pahala. Bahkan ketika berzikir la ilaha illallah, itu diciptakan oleh Allah satu malaikat membaca la ilaha illallah, satu malaikat yang berusaha memintakan ampunan kepada Allah untuk kita ila yaumil qiyamah. Bisa dilihat di dalam kitab Ismail Rafiq dan yang lain-lain. Luar biasa. Nah, sementara ini banyak orang yang mengharamkan tahlilan. Apalagi kalau pikirannya pesimis, pikirannya yang jelek-jelek dulu, yang enggak itu. Masa kok orang mati kok kita persoalkan merokok gitu kan, dapat kopi gitu kan, dapat berkat gitu kan, dapat makanan gitu kan, bahkan kalau dia dapat amplop misalkan, kok tega banget gitu. Jadi kita